Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Jembatan setan di perbatasan Thailand, Kamboja. Perbatasan Aranya Pratet, Thailand, dan Poi Phet, Kamboja, adalah jalur paling ramai yang dilalui oleh ribuan orang setiap minggu. Di balik lalu lintas manusia, perdagangan, dan imigrasi, ada satu jalur tua yang tak lagi digunakan, sebuah jembatan dari kayu lapuk yang disebut warga lokal sebagai Sapapi, Jembatan Setan. Jembatan ini telah ditutup puluhan tahun lalu setelah banyak orang hilang secara misterius saat melewatinya. Tidak ada bukti, hanya jejak darah di ujung jembatan yang membeku di antara kabut tebal. Dimas, pemuda asal Indonesia yang tergiur kerja mudah dengan gaji besar, direkrut lewat agen tidak resmi. Tanpa banyak tanya, ia diberi tiket bus menuju Kamboja lewat jalur darat. Tapi saat sampai di Aranya Pratet, dia diturunkan bukan di pos imigrasi resmi, melainkan di jalan sunyi menuju sebuah jembatan tua. Lewat sini saja, lebih cepat, kata sopir bus, yang langsung pergi tanpa menoleh. Dimas mematung. Di depannya, jembatan kayu reyot diselimuti kabut, dihiasi lonceng kecil yang berdenting sendiri tertiup angin. Saat Dimas menyeberang, ia bertemu rombongan lain yang juga dikirim ke Kamboja. Salah satunya, gadis bernama Ning, memberitahu bahwa siapapun yang menyeberang jembatan ini harus membayar tumbal, entah miliknya sendiri atau orang lain. Itu sebabnya kita diminta membawa barang pribadi yang sangat dekat dengan kita, kata Ning. Kalau nggak punya tumbal, kita yang jadi korban. Tawa samar terdengar dari bawah jembatan. Kabut makin tebal. Salah satu dari rombongan tiba-tiba diseret sesuatu ke bawah papan kayu. Ia menjerit, lalu hening. Menurut legenda, jembatan ini dibangun di atas tanah kutukan oleh sindikat kuno penyelundup manusia. Untuk menjaga keberlangsungan jalur gelap itu, para pendiri menyerahkan 7 nyawa sebagai persembahan, anak-anak yatim piatu dari desa terdekat. Roh anak-anak itu tak pernah tenang, dan kini mereka haus darah. Setiap jiwa yang lewat harus menggantikan satu dari mereka agar seimbang. Bila tidak, mereka akan membawa seluruh tubuh, menyiksanya dalam dunia bayangan yang tak bisa kembali. Dimas tersesat dalam kabut. Saat ia berjalan, jembatan tak kunjung berakhir. Orang-orang yang berjalan bersamanya sudah tak ada. Yang terdengar hanya suara tawa kecil dan bisikan. Kau tidak membawa tumbal, maka kamulah tumbalnya. Tiba-tiba, jembatan terbelah, dan Dimas jatuh ke dalam air hitam, bukan sungai biasa, melainkan lorong menuju dunia lain. Ia melihat wajah-wajah korban sebelumnya, menatap dari dalam air, mulut mereka bergerak seperti mencoba memperingatkan. Ning, yang ternyata pernah berhasil lolos sebelumnya, kembali ke jembatan dengan satu tujuan, membebaskan roh-roh anak itu dengan mempersembahkan orang-orang di balik sindikat pengiriman ilegal. Namun untuk melakukan itu, ia harus membiarkan satu dari rombongan menjadi tumbal sukarela. Dan Dimas, dengan seluruh penderitaannya, memilih menjadi umpan, agar orang lain bisa lolos, dan kutukan bisa dipatahkan. Jembatan setan kini benar-benar tertutup. Tidak lagi muncul di peta, tapi warga sekitar masih mendengar suara langkah kaki di malam hari, dan kadang, suara seorang pemuda memanggil nama, seperti sedang menunggu seseorang kembali menyeberang. Dimas membuka matanya. Ia terbaring di tepi sungai hitam di tempat yang tak dikenalnya. Langit di atasnya gelap, tak ada matahari.
Kabut menggantung rendah dan tanah di sekitarnya seperti bernapas perlahan, seperti makhluk hidup. Ia tak sendiri, ada ratusan, mungkin ribuan orang di sekitarnya. Mereka semua berjalan tanpa arah, dengan mata kosong dan kulit pucat. Mereka adalah yang tertinggal, jiwa-jiwa yang tak bisa kembali sejak menyeberang jembatan tanpa tumbal. Dimas mulai sadar, ia terjebak di dimensi lain, bayangan Kamboja, dunia limbo antara kehidupan dan kematian, tempat para korban jembatan setan disimpan sebagai bahan bakar kekuatan gelap yang melindungi sindikat. Di pusat dunia bayangan itu berdiri sebuah kuil batu yang sangat tua, penuh ukiran dan simbol Khmer kuno. Di dalamnya, bersemayam makhluk menyerupai manusia dengan wajah yang terus berubah-ubah, kadang anak kecil, kadang perempuan tua, kadang makhluk bersayap hitam. Ia disebut Preah Cenea, roh penjaga jembatan dan pelindung perjanjian kuno antara manusia dan iblis. Aku memelihara jalur ini. Selama darah terus mengalir, kekuasaan mereka terus bertambah, kata Preah Cenea dengan suara dari berbagai jiwa. Dimas dihadapkan pilihan, menjadi penjaga jembatan selanjutnya, atau membantu melepaskan arwah ribuan korban dan mengorbankan dirinya sendiri secara permanen. Sementara itu, Ning kembali ke dunia nyata. Ia berhasil menembus ke dalam markas sindikat di Sihanoukville, menyamar sebagai pekerja baru. Ia menemukan bahwa pemimpin tertinggi sindikat ini bukan manusia biasa, melainkan penyihir hitam keturunan Khmer kuno, yang mempertahankan kekayaan dan kekuasaan dengan menyetor tumbal lewat jembatan. Ritual dilakukan setiap malam bulan gelap, dan semua korban hilang, secara resmi diproses lewat jalur tak tercatat, melewati jembatan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terkutuk. Ning mencuri sebuah benda pusaka, sebuah lonceng perak kecil yang bisa membuka gerbang dimensi di jembatan. Tapi waktu sangat terbatas. Roh-roh mulai mengejarnya, dan wajah Dimas muncul dalam mimpinya setiap malam, memohon pertolongan. Ning berhasil kembali ke arahnya Pratet dan berdiri di depan jembatan yang kini tampak utuh kembali. Bersamanya ada lonceng, dan darah dari sindikat yang ia tumpahkan sendiri. Tapi saat ia membunyikan lonceng, suara jeritan membelah kabut. Dimas muncul dalam bentuk roh, diiringi ratusan arwah lainnya. Ia memohon agar Ning tidak masuk lagi, karena dunia di dalam telah berubah. Preah Cenea telah menjadi lebih kuat, dan kini menyatu dengan tubuh seorang pemimpin sindikat. Aku bisa menutup gerbang ini, Ning, kata Dimas. Tapi aku harus tetap di sini. Jangan selamatkan aku, selamatkan dunia. Ning, dengan tangis, meletakkan lonceng di ujung jembatan. Ia membacakan mantra Khmer kuno yang ditulis dalam kulit manusia, dan jembatan mulai terbakar dalam api tanpa panas. Setelah malam itu, jembatan benar-benar menghilang dari dunia. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalur gelap, tidak ada sindikat yang tersisa. Tapi mereka yang pernah melewatinya menyimpan luka batin dan mimpi buruk yang tidak pernah pergi. Ning menghilang dari peredaran. Beberapa orang bilang ia tinggal di kuil tua di desa Thailand, menjaga sebuah kotak kayu kecil berisi abu dan lonceng perak. Setiap malam Jumat, lonceng itu berdenting sendiri. Dan dari balik bayang-bayang malam, suara Dimas kadang masih terdengar. Jangan pernah lewat jalan yang tidak ada di peta. Malam itu bulan tidak muncul di langit, hanya kabut yang turun lebih tebal dari biasanya. Ning berdiri sendiri di depan sisa-sisa pondasi jembatan setan, memegang kotak kayu kecil berisi lonceng perak. Ia tahu, malam ini adalah saat gerbang antara dunia kembali membuka, tapi hanya satu kali. Satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Dimas. Atau untuk mengakhirinya semua secara permanen. Ia membunyikan lonceng. Sekelilingnya berubah. Tanah bergetar, pohon-pohon menjerit, udara berbau darah. Di hadapannya, jembatan terbentuk kembali perlahan dari kayu tua berlumut, seperti diciptakan dari ingatan dunia gaib itu sendiri. Di ujung jembatan, berdiri Preah Cenea, sekarang dalam wujud sempurna,
raksasa hitam bersayap dengan mata menyala merah dan mulut berisi ratusan gigi. Di dadanya terkurung jiwa Dimas yang terus meronta, menangis, memohon. Jiwamu telah menjadi bagian dari kami. Tapi kau membawa tumbal, bukan untuk kami, tapi untukmu. Ning tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa potongan jari dari pemimpin sindikat terakhir yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Potongan tubuh itu dilemparkan ke jembatan dan terbakar sendiri, memanggil kutukan terbalik, roh dendam para korban sindikat. Dari balik kabut, ratusan arwah muncul, wajah-wajah hancur dan tubuh cacat, mereka yang dibantai, dijual, dikubur diam-diam. Mereka merangkak, memeluk, dan mencabik tubuh pria Cenea, menariknya ke dalam dasar sungai dunia bayangan. Dimas jatuh terlepas, tapi tubuhnya tak lagi hidup. Hanya roh yang tersisa. Ia menatap Ning, senyum tipis, dan berkata, "Sekarang aku bisa tenang, tapi jangan biarkan jembatan ini dibangun lagi." Jembatan runtuh dengan suara seperti tangisan ribuan anak. Lonceng perak retak, lalu meledak menjadi debu yang menghilang bersama kabut. Ning, kini sendirian, berjalan kembali ke dunia nyata. Tapi setiap langkah terasa berat, ia telah melihat dunia yang tak boleh dilihat manusia biasa. Ia membawa beban bukan hanya kenangan, tapi juga kutukan kecil yang tak sepenuhnya pergi. Di kota, kabar tentang sindikat Kamboja mulai hilang. Semua jejak digital lenyap, semua gedung ditinggalkan. Tapi kadang, dalam laporan misterius, ada yang mengaku melihat bayangan jembatan kayu muncul kembali di hutan-hutan perbatasan Myanmar, Vietnam, bahkan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seorang YouTuber eksplorasi horor dari Jakarta mendapat DM misterius. Coba cari jembatan setan di hutan perbatasan. Tapi jangan datang sendiri. Dan jangan membawa apapun yang kamu cintai. Video terakhir di kanalnya hanya berisi suara lonceng. Lalu, layar menjadi hitam. Cerita tamat, tapi jembatan itu belum benar-benar mati. Ia hanya menunggu tumbal selanjutnya.